Aktivitas 3. Menganalisa karakter bahan pembuatan patung. Dalam seni patung, bahan merupakan media ekspresi dalam penciptaan seni patung. Bahan merupakan dasar dari sebuah karya yang belum terproses atau terolah untuk menjadi sebuah barang jadi. Bahan adalah material yang diolah atau diubah sehingga menjadi barang yang kemudian disebut karya seni. Bahan dalam pembuatan patung meliputi banyak hal mulai dari kayu, logam, batu, tanah, karet, plastik, fiber, gipsum, dan lain sebagainya. Setiap bahan memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dalam penggunaannya yang berperan dalam menghasilkan karya seni berkualitas tinggi. Karakteristik bahan ditentukan oleh beberapa aspek di antaranya, 1. Keindahan yang terkandung di dalam bahan. Setiap bahan memiliki keindahan tersendiri terutama pada warna. Warna asli yang ada dalam bahan banyak mempengaruhi keindahan hasil karya seni. 2. Tekstur atau kesan permukaan bahan. Tekstur itu sendiri dapat ditentukan oleh warna. Deretan warna bergelombang dapat memberi kesan permukaan yang tidak rata. Dalam persiapan pembuatan patung ada hal yang harus dipahami oleh calon pematung yakni pengetahuan akan bahan. Pengetahuan akan bahan sangat penting karena setiap bahan memiliki sifat dan karakter tertentu yang akan mempengaruhi hasil akhir karya patung yang dibuat. Bahan untuk membuat patung adalah A. Bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk misalnya tanah liat, lilin, plastisin, dan sabun. Bahan tanah liat mudah didapat namun tidak sembarang tanah liat baik mutunya untuk dibuat patung. Tanah liat yang baik untuk mematung harus memenuhi persyaratan antara lain bersih dari kerikil, dari rumput, dari akar dan benda lainnya. Selain itu daya susut tanah tidak lebih dari 10% sehingga ketika patung yang dibuat sudah kering maka tidak akan pecah atau hancur. Keadaan tanah liat yang plastis sehingga mudah dibentuk, jadi tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lembek. Untuk bahan plastisin dapat dibeli di toko. Bahan sabun juga mudah didapatkan di toko-toko, namun ukuran sabun yang ada di pasaran sangat kecil sehingga Ananda kesulitan apabila akan membuat patung ukuran besar dari bahan sabun. B. Bahan sedang. Bahan sedang artinya bahan tersebut tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras, contohnya adalah kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, kayu sengon. C. Bahan keras. Bahan keras terdiri bahan kayu dan batu. Untuk bahan dari kayu yang sifatnya keras contohnya, kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, sedang bahan dari batu contohnya, batu padas, batu granit, batu pualam, batu andesit. D. Bahan cor. Bahan cor yang dipakai adalah semen, pasir, gipsum, logam, perak, dan fiber. E. Bahan limbah, barang bekas, dan daur ulang. Bahan-bahan tersebut dapat dipakai membuat seni patung dengan cara dirakit dengan membentuk objek yang diinginkan. Contohnya, koran bekas, jerami, besi, potongan kayu dan lain-lain.